di rumah Bapak Tato dengan keadaan sehat dan malam hari ini mari kita buka dengan berdoa. Allah Bapa di surga, Santo Petrus dan Paulus, koinonia diartikan sebagai paguyuban atau persekutuan, yaitu paguyuban untuk melaksanakan sabda Tuhan. Termasuk lingkungan Antonius Anggiloto, mereka sudah merupakan membangun persekutuan yang itu. Contohipun misalkan malam Rebo kita ngawur tenaga sembahyangan, lajeng derek kur, lajeng semua kegiatan gereja kita mesti mengikuti dengan tertib. Itu berarti kita sudah mengikuti membangun persekutuan yang hidup. Kira apa saja yang membuat umat yang lain tidak hadir? Umat yang lain tidak hadir, jadi tidak hadir dalam pertemuan kita ini. Nah, ini karena orang lain kita mungkin hanya menjawab mungkin tidak ada kerinduan untuk untuk hadir dalam pertemuan, dalam paguyuban. Mungkin tidak ada punya semangat koinonia atau semangat untuk berkumpul. 3, mungkin saat ini dalam zona nyaman atau dalam posisi nyaman di rumah, mungkin lihat bola atau yang lain. Mungkin karena saat ini anak-anak baru ujian, mendampingi belajar anak-anak, dan sebetulnya banyak sekali. Dari pribadi saya ya, mungkin yang tadi Pak Joko beritahu itu kemungkinan memang banyak. Tapi kalau saya dari berapa minggu ini memang tidak bisa ikut hadir karena memang ada sesuatu itu dari pribadi saya, dari keluarga saya. Saya kurang Butuh tidak warga jawab nang omahku. Nun sewu kula badhe jawab untuk pertanyaan nomor 3. Apa solusi yang dapat diambil untuk mengatasi hal itu? Karena di dalam pertemuan kalau saya memperkirakan kedatangan ini prestasinya kira-kira 30% yang hadir. Umat lingkungan itu kan ada sekitar 50 kakak, sekitar itu tuh, gitu Pak? Ya,
50 kakak ada kan? Nah, kalau 50 kakak, lah ini kan sekitar 16, 17 mau berapa nih? Nah, itu kira-kira 30%. Tadi sudah disebutkan, ya, permasalahannya apa-apa sudah disebutkan. Kalau saya condong untuk mungkin satu jauh. Ya, ini kembali yang nomor 2. Pertanyaan nomor 2, jauh. Di samping itu mungkin ada kendala arep mangkat orang ono terke. Mungkin itu tambahan yang karena tidak bisa hadir. Kemudian untuk solusinya, kalau mengacu pada bacaan tadi, itu kan menurut saya ada gap, ya, ada gap antara donatur besar dengan donatur kecil, sehingga yang donatur kecil itu merasa minder. Kalau menurut saya tidak usah diberi kelas VIP, kelas rendah, sama rata aja. Jadi baik itu yang donatur besar atau kecil, kita merasa handar beni untuk keperluan lingkungan, sehingga yang mau hadir itu merasa bebas, tidak ada rasa malu atau rasa takut atau merasa wah saya memang cilik begitu. Jadi merasa handar beni bahwa aku kuwi juga umat lingkungan, duwe hak untuk nyengkuyo kegiatan lingkungan, duwe hak untuk donatur semampu saya, tidak usah banyak-banyak seperti orang yang memiliki harta benda banyak, tetapi menurut kemampuan saya, sehingga saya merasa walaupun menyokong sedikit, tetapi saya merasa lega, merasa enak, tidak merasa ada beban. Mungkin itu yang menjadikan jawaban untuk solusi yang nomor 3. Terima kasih. Ya, itu suatu ya. Suatu nggo nyoba kira-kira nek udan iki kira-kira do menyang ora ning gereja niku lho. Termasuk ini. Jadi ora jauh, wong yo men Jolomartani kok jauh. Ya. Tidak bisa untuk alasan tempat itu jauh gitu. Sing penting nek selo ora ana acara yo mangkat to. Niki mboten do mangkat mergo wonten acara, kula sampun matur nggih. Pak Darto acara, Mbak Ipon, Pak Moko ya pamit. Niku wonten acara. Bagaimana supaya lingkungan kita disegani? Saya merasakan pertanyaannya agak bagaimana gitu ya. Mengapa kita harus mengharapkan lingkungan kita disegani? Sekaligus dikagumi. Mungkin akan lebih baik, mungkin bukan itu ya maksudnya. Mungkin lebih baik kita itu sebagai lingkungan, ya seperti yang Bapak Diman tadi sampaikan, yang adem ayem. Pokoknya kita di dalam lingkungan ini sama-sama, kita sama-sama dan setara, tidak membedakan. Dan puji Tuhan, selama saya di sini, selama saya di lingkungan ini, menurut pengamatan saya, menurut sepengetahuan saya, tidak pernah ada perbedaan. Apalagi kalau kita bandingkan dengan cerita tadi, mau donasi besar, donasi kecil, donasi juga tidak hanya uang ya Bapak Ibu. Donasi itu bisa berupa tenaga, bisa berupa pikiran, bisa berupa pelajaran. Pokoknya apapun yang kita miliki bisa kita sampaikan. Dan semua saya melihat dari yang sepuh sampai yang muda itu ada semua apanya ya Bu, ada semua andil ya, semua andil dari yang sepuh dari zaman Mbah Sis, kemudian untuk saat ini Mbah Marti yang selalu memberikan pelajaran bagi kita yang masih di bawahnya, yang masih muda-muda, dan pemikiran-pemikiran yang kadangkala menurut saya sendiri, oh iya ya, benar juga seperti ini.
kadang kan kalau orang muda gitu kadang kita sering pemikiran sepuh-sepuh itu kolot gitu. Pemikiran anak muda kebanyakan seperti itu. Tapi ternyata tidak. Kalau di sini ini pemikiran yang sepuh yang seperti Pak Kaling, Pak Pri, Pak Diman itu, oh ada benarnya juga, ada baiknya juga, dan ternyata baik juga gitu. Nah, semacam seperti itu yang membuat kita satu lingkungan ini tetap bisa bersama-sama, karena kita dari yang tua, muda sampai yang kecil-kecil itu kita ada daya, semua diberdayakan dan kita sama-sama intinya satu tujuan. Intinya kan kita itu mau terlibat gitu ya, terlibat kalau bahasa baiknya kita kan sama-sama mau melayani Tuhan gitu ya. Tapi intinya kan kita itu mau terlibat di lingkungan. Pokoknya apa aja yang bisa dilakukan, saya mau terlibat. Sampai akhir-akhir ini OMK dan anak-anak kecil juga terlibat, dan itu sungguh bagus dengan cara-caranya sendiri. Terutama OMK yang baru-baru ini kan selalu dipancing untuk terlibat dan ternyata bisa dan mau gitu. Sehingga yang penting asal kita satu lingkungan itu sama-sama ada tindakannya, ada aktivitasnya, mungkin bagi orang lain yang melihat, oh mungkin, oh ini bagus lingkungannya, oh mungkin disegani, menjadi disegani. Namun kita tidak perlu untuk biar caranya biar kita disegani. Mungkin di dalam kita sendiri, kita tidak perlu harus selalu merasa demikian. Yang penting kita tuh satu lingkungan saling menjaga, saling ya pokoknya terlibat dan saling melengkapi gitu. Ada yang ini tidak bisa, ya kita yang bisa. Ada yang mungkin tidak datang, ya nggak apa-apa, besok lagi bisa datang. Jadi kita sama-sama melengkapi saja. Terutama juga apalagi ada tugas-tugas nih, tugas-tugas dari gereja misalnya kur atau tata laksana atau tata bunga. Ya saat ini belum bisa, mungkin beberapa kali belum bisa, ya nggak apa-apa, besok lagi. Pokoknya kita saling melengkapi saja. Yang penting atas nama lingkungan kita ada, itu saja bagi gereja dan bagi masyarakat. Matur nuwun, Pak Diman. Terima kasih Mbak Beni. Kok orang digiring untuk menyegani sekaligus kon ngagumi itu loh. Padha karo hormatilah. Nah niku wong hormati kok dikon. Hormati kok dikon. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di masyarakat itu sebagai minoritas ya. Tidak perlu kita itu minta disegani, minta dikagumi. Tapi kita mohon karena apa? Ini belum. Tadi garam itu ya, jangan contoh dengan masyarakat yang lain. Karena hidup di masyarakat itu tidak hanya orang Katolik, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha. Kita harus pandai-pandai membaur. Contohnya, nek wong Katolik keset, gotong royong ramangkat, yang silpa ratau rakyat, ratau pilih wong loro. Nah ini tuh, siapa yang mau menyegani, ada yang menyegani. Jadi supaya lingkungan kita disegani, dikagumi, ya monggo kita berusaha, kita sebagai apa itu rakyat yang minor itu harus pandai-pandai membaur di masyarakat, memberi contoh yang baik, tindakan kita yang baik. Maksud lagi supaya dikagumi, disegani, ya kita tindakan kita sebagai orang Katolik yang mencerminkan tindakan orang Katolik ini sing apik-apik bae, sing rukun-rukun bae.
Rukun orang yang karo wong Katolik ya rukun karo wong liyane Katolik. Dadi ora perlu wong-wong kon menyegani kon ngagumi, orang itu akan kagum sendiri, akan segan sendiri dengan kita. Bila mana kita itu hidup di masyarakat bisa membaur, bisa menjadi garam dan bisa menjadi pelita. Kalau kita menghadapi seperti ini, sebenarnya kita melihatnya kemana? Ke temanya. Temanya apa? Kita paguyuban yang hidup. Koinonia. Paguyuban yang hidup itu seperti apa? Nah, saya dengar paguyuban. Paguyuban itu skupnya ada yang skup yang kecil, ada skup yang besar. Skup yang kecil ya lingkungan ini skup kecil. Ini adalah paguyuban. Paguyuban apa? Paguyuban orang-orang yang beriman. Lebih abdul lagi, paguyuban orang yang sudah dibaptis. Karena apa? Kita ingin bersama-sama dengan Yesus. Kalau kita ke sini, ini sebenarnya ingin ketemu Yesus. Paguyuban yang besar adalah gereja. Gereja itu paguyuban orang-orang yang beriman. Orang-orang yang sudah dibaptis, itu gereja. Kembali pada beberapa pertanyaan. Saya memang setuju seperti penemunya Mbak Weni. Ngapain kita perlu? Wah, enggak perlu. Bentar uang enggak perlu. Apa kita ingin disegani? Enggak perlu. Apa maksudnya? Enggak perlu. Agar orang-orang itu tahu bahwa kita ini orang paguyuban yang baik menurut kita loh. Tunjukkan bahwa paguyuban ini adalah paguyuban kasih. Paguyuban kasih. Paguyuban kasih itu di mana kita berada, ya tunjukkan iman kita, iman yang dilandasi dengan kasih tadi. Tidak usah kita istilahnya sensasi. Wes ngomong wis ngerti Katolik bulno gitu. Tapi kita semata-mata tidak mencari main dialem enggak, main disegani enggak. Kalau kita itu masih membutuhkan hal-hal seperti ini, nek ora ana kepentingan ya diusahakan lawo gitu. Bagi kita yang merasa sedikit tidak perlu, kita harus ingat di mana dua orang berkumpul atau 3 atau 4, Tuhan Yesus akan datang itu aja. Karena apa? Kita kepingin ketemu dengan Yesus kan begitu. Kita tak mau persentase, terus apa sebabnya orang mantan. Sebab apa? Itu adalah tantangan iman. Kalau kita ini benar-benar iman kita itu katakan ya lumayan rodo total. Saya tidak mengatakan iman yang total itu jangkauannya masih jauh. Kalau kita ini menghimpun yang dibawahi, baik itu dalam relasi entah itu Natalan, entah itu Paskah, entah kegiatan yang lain, itu satu. Kedua kalinya antar wilayah itu mestinya juga ada relasi. Apakah kita merasa ada relasi? Ya, nek layatan kan mesti ada relasi. Layu-layu mbok sampean ro kenal, mbok ning kain, mbok niki mesti dikabari. Maksudnya itu untuk membangun relasi. Tetapi kalau itu katakan ada Romo sendirilah yang memberi penjelasan seperti yang saya katakan ini, mungkin akan paguyuban itu akan hidup. Tadi saya katakan apakah paguyuban kita mati? Enggak. Apakah paguyuban kita ini sudah hidup menyala-nyala? Belum. Ya, jadi kita masih berusaha untuk membuat agar paguyuban ini hidup. Paguyuban yang hidup ini mestinya ada manfaatnya kepada orang lain, baik di dalam komunitas kita sendiri maupun kepada orang lain. Jadi harap kita berkunjung di Kulon Progo di Bantul, panti asuhan. Karena
iman yang hidup, persekutuan yang hidup itu adalah saling mengasihi, ya, saling menghormati, saling membantu dan lain-lainnya. Tuh. Dan iman yang hidup, ibaratnya kita nanam tanduran supaya urip, supaya hidup bisa subur, itu ya harus dirabuk. Nah aku nandur pari kok midhenke wae ora dirabuk, ora dilebi, ora ditandur, ora dirabuk, ora dilebur, ora dijangir. Itu yang tidak akan bisa menghasilkan yang baik. Ya. Tidak bisa menghasilkan yang baik. Iman kita itu juga. Iman kita itu supaya hidup ya perlu dirabuk. Rabuk ya apa? Ya kita saling mendengarkan Tuhan, apa itu? Saling mendengar firman Tuhan, ya. Termasuk kita sembayangan ini mesti kita mendengarkan firman Tuhan, bacaan-bacaan, ya. Neng gereja, nek wong Katolik kok ora tau ning gereja, ora tau melu sembayangan, ya. Nek awake wis dilat walapi ya cok. Ora ana acara apa-apa kok ora ning gereja, ora melu sembayangan. Itu berarti imannya dibiarkan hidup begitu saja, ora dirabuk, ora di ya. Bagaimana iman kita bisa subur, bisa hidup? Kalau iman kita hidup, kita mengadakan persekutuan mesti hidup. Ya. Dan tadi pensiun atau lansia di paroki Mbah Batan itu kan banyak sekali. Itu sangat memerlukan perhatian. Sangat memerlukan perhatian. Banyak itu lansia-lansia itu. Dan sudah lama itu ada pengurus untuk mengurus para lansia. Tetapi pengurus lansia itu senajan struktur organisasi ini wis terbentuk sejak lama, tidak ada pemasukan sama sekali. Jadi nek lansia ki menengke acara apa mawon malah ndak berubiakan iki. Kulo dadi pengurus ki mau berdirinya lansia pertama kulo pengurus. Bagaimana sulitnya menengke acara apa itu? Ziarah, menengke acara koleksi, kulo boleh dana nanti. Dalam kami itu peneguhan diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah. Marilah kita mohon. Semoga yang hadir di sini selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Matur nuwun.